tadatudes.com. Ada juga di samping utara. Diklat Jurnalistik Dasar gelaran tadatudes.com dalam rangka persiapan Junior Journalist Competition 2021 kembali bergulir. Kali ini giliran para pelajar SMAN 4 Kota Probolinggo yang belajar jurnalistik dasar bersama redaksi tadatudes.com. Diklat Jurnalistik Dasar di SMAN 4 Kota Probolinggo berlangsung 2 hari, yaitu Selasa dan Rabu, 7 dan 8 Desember 2021. Hari pertama, diklat pada Selasa pukul 8 pagi dibuka langsung oleh Kepala SMAN 4 Kota Probolinggo, Hakam Basori. Diklat jurnalistik ini dilangsungkan di Aula SMAN 4 atau SEMAPA. Acara pembukaan diklat juga dihadiri Direktur Multimedia Tadatudes.com Imam Wahyudi, Pemret Tadatudes.com Romadona beserta jajaran redaksi, sejumlah guru, dan para pelajar SMAN 4 Kota Probolinggo peserta diklat. Ada 25 pelajar SMA 4 yang menjadi peserta diklat. Mereka merupakan siswa kelas 10 dan 11 yang tergabung dalam organisasi dan ekstrakurikuler di SEMAPA. Di antaranya adalah perwakilan dari OSIS, Agent of Change Anti Perundungan, dan tim AKARS atau Ajang Kreativitas Arek-Arek SEMAPA yang merupakan ekstrakurikuler jurnalistik di SMAN 4 Kota Probolinggo. Dalam sambutan pembukaan, Kepala SMAN 4 Hakam Basori menyampaikan pesan penting kepada para siswa-siswinya agar serius mengikuti diklat selama 2 hari. Meskipun waktu 2 hari masih kurang, tetapi menurutnya ilmu jurnalistik yang dipelajari bisa jadi bekal awal. Jadi saya titip sekali pada anak-anak sekalian yang melaksanakan diklat ini, jalankan sesuai dengan kode etik di dalam jurnalistik, insya Allah akan selamat. Dan jurnalistik ini memegang peranan penting bagi suatu lembaga untuk bisa dikenal oleh bukan dunia lain, dikenal oleh sekolah lain, dikenal oleh masyarakat Probolinggo maupun di dunia. Itu tergantung dari bagaimana kerja dan kinerja jurnalis. Maka itu waktu 2 hari untuk bisa menjadi jurnalis itu waktu yang sangat singkat. Tapi paling tidak itu adalah awal untuk kalian mengenal dan secara perlahan-lahan akan terus dibina. Khususnya yang berada di sekolah ini adalah Bapak Ibu guru. Dibina setiap saat. Sebagai penutup, HK menyampaikan bahwa jurnalistik memegang peranan penting. Jurnalistik bisa menjadi jembatan bagi suatu lembaga untuk bisa dikenal oleh sekolah lain, masyarakat Probolinggo maupun masyarakat luar kota. Selesai pembukaan, diklat jurnalistik langsung masuk ke paparan materi. Di hari pertama, para peserta diklat mendapat materi menulis berita strike news dari Pemret Tadatudes.com Romadona. Selanjutnya, materi cara menghasilkan berita yang baik diberikan oleh pemateri tamu, yaitu mantan Pemret Radar Bromo yang saat ini menjabat Komisioner KPU Kota Probolinggo, Radvan Faisal. Setelah istirahat siang, peserta dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama mendalami materi menulis berita features yang disampaikan Direktur Multimedia Tadatudes.com Imam Wahyudi. Sedangkan kelompok kedua belajar materi videografi yang disampaikan oleh editor Tadatudes TV Sigit Trianggoro. Memasuki hari kedua, diklat jurnalistik di SMAN 4 kembali menyuguhkan materi menarik. Ada pengenalan teknik presenting, reportase, dan dubbing yang disampaikan oleh presenter Tadatudes TV Amelia Subandi. Selain belajar materi, para peserta juga diajak praktek langsung menjadi presenter dan dubber. Selanjutnya, peserta diajak praktek langsung memproduksi berita video. Yang menjadi sasaran liputan ialah kegiatan yang ada di SMA Negeri 4 Kota Probolinggo hari itu. Masing-masing adalah SEMAPA Peduli, pengumpulan lomba literasi, dan persiapan tim dan SEMAPA mengikuti lomba. Dalam tahap ini, para peserta diklat mempraktekkan langsung teori-teori yang sudah diajarkan, mulai dari merencanakan liputan, mewawancarai, mengambil gambar, menulis berita, syuting presenter, dubbing, sampai masuk editing video hingga jadi video berita.
Hasilnya menggembirakan. Dalam waktu yang terbatas itu, arek-arek Semapa peserta diklat berhasil menuntaskan 2 produk video berita. Pemateri Imam Wahyudi memberi nilai baik untuk kualitas penulisan berita yang dihasilkan. Pemateri Amelia Subandi memberi penilaian cukup untuk presenter dan nilai baik untuk dubbingnya. Sedangkan pemateri Sigit Trianggoro memberi nilai cukup baik untuk kualitas pengambilan video. Salah satu saran yang diberikan ialah agar tim videografi lebih berani mengambil gambar close up. Rata-rata peserta diklat jurnalistik Semapa merasa senang bisa mengikuti kegiatan ini. Saya lebih suka materi-materi tentang videografi, tentang editing, sama pembuatan berita. Oke, alasannya? Karena dari situ kita bisa bikin sebuah berita menjadi sebuah visual yang bisa didengar dan bisa dilihat oleh masyarakat. Semoga Akars ini bisa maju dan bisa membuat produk-produk jurnalistik yang lebih banyak. Ya karena seru ternyata setelah tahu kalau gimana caranya buat berita gitu, dari semacamnya gitu. Pesan senang, walaupun awalnya itu bosan pasti, terus habis itu ya itu senang karena dapat ilmu baru, terus habis itu kenalan sama teman-teman baru. Harapan untuk jurnalis Semapa kedepannya semoga semakin lancar, semakin sukses, terus bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh semua anggotanya gitu. Terus untuk Tada Today semoga semakin berjaya, semakin sukses. Materi tentang videografi dan fotografi. Alasannya apa? Karena passionnya di situ, jadi suka gitu. Yang pertama ya senang sih, suka gitu. Ikut gitu, bisa belajar hal baru untuk Semapa, bisa berkembang lah. Sama juga Tada Today juga bisa berkembang juga. Materi yang saya suka itu pas kayak misalnya belajar dubbing, presenter sama reporter. Alasannya? Karena menurut saya itu kayak saya juga udah bisa di dalam materi itu, terus asik juga. Kalau materi yang berita itu belum terlalu bisa, masih bingung dan menurut saya susah. Kesannya awalnya menurut saya ikut jurnalis itu kayak gampang lah gitu. Ternyata pas diterangkan materinya seperti kayak materi berita-berita, materi lainnya itu ternyata susah buat nyusun beritanya gitu. Kalau untuk jurnalis Semapa, semoga kedepannya lebih aktif, lebih banyak untuk memproduksi berita-berita yang ada di Semapa. Kalau untuk Tada Today, semoga lebih sukses kedepannya. Yang lebih disukai tentang 5W1H. Pembuatan berita berarti? Ya. Alasannya apa? Ya menambah ilmu tentang jurnalistik ya dan sebagainya itu. Senang aja, terus materinya lumayan. Yang paling disuka itu materi waktu tentang reportase, presenter sama dubbing. Alasannya apa? Karena dari awal emang udah tertarik tentang presenter. Kalau kesan jujur capek, cuman seru, nambah ilmu juga, enak. Semoga makin sukses, terus bisa lebih baik lagi, bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau aku sih lebih suka yang reportasi, soalnya kayak yang nggak ribet aja gitu, nggak banyak mikir, cuman yang ngomong doang gitu kan. Sebenarnya sih asik, cuman berhubungan tuh kadang bosen gitu, tapi asik-asik aja sih, seru. Semoga lebih berkembang lagi sih, soalnya kan kalau di Semapa sendiri kan sempet vakum kan gara-gara COVID. Semoga ntar lagi bisa. Videografi. Alasannya apa? Karena kebetulan saya OSIS di bidang publikasi dokumentasi. Jadi saya bisa mempelajari lebih dalam apa itu tentang videografi,
ataupun ya cara mengeditnya dan cara mengambil angle-nya. Sangat senang sekali sih, jadi tahu bagaimana reporter bicara atau cara mengambil gambar yang benar, cara membuat berita, jadi tahu semuanya. Harapannya ya semoga semakin berkembang. Diklat ini menjadi momentum penting bagi ekstra jurnalistik di SMAN 4 Kota Probolinggo. Sebab setelah diklat dengan tadatudes.com ini, Semapa bertekad membangkitkan lagi media sekolah bernama Akars. Tapi tentu dengan wujud media yang lebih kekinian. Laporan Salsa, Ayu, Tata, dan Brian, Tadatude TV.